Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat siang dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSC, Presiden Director of Satoria Group, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami persilakan untuk para tamu VIP untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sesaat lagi, seluruh rangkaian acara pada siang hari ini akan segera kita mulai. Silakan para kameramen, fotografer, rekan-rekan media mengabadikan momen kedatangan Abuya Kiai Haji Said Akil Siroj bersama dengan Bapak Emil Dardak. Kalau sudah, kami persilakan kembali ke tempat, acara akan segera kita mulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami muliakan. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang di Pasuruan, Yai. Yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSC. Yang kami hormati Presiden Director Satoria Group Bapak Alim Satria beserta Ibu Alim Satria selaku Board of Director Satoria Group. Yang kami hormati Ketua PWNU Jawa Timur Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG beserta para pengasuh dari pondok pesantren di berbagai daerah di Jawa Timur, segenap para alim ulama Forkopimda Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara
Halal Bihalal Satorya Group bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Boleh kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Baik Bapak Ibu, para tamu dan juga hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, di mana doa ini akan selaku pengasuh. Bismillah. Ila hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد صلاة تنجنا بها من دم الأفعال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتأخذ بها من دم الشهاد وعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغاية من الحياة وأبد الموت اللهم أصلح لنا ديننا الذي واسمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة فيها معادنا واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت من كل شر اللهم يسر كل عسير يسر علينا أمورنا وأقضي يسر علينا أمورنا واقضي حوائجنا وأصلح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة ورزقي وتوبة قبل الموت ورحمة المغفرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح بين ودنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجعلنا ما وخيش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وبراكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والتواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang baru saja memimpin panjatan doa. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan selamat datang yang disampaikan langsung oleh Presiden Director of Satorya Group. Kami mengundang Bapak Alim Satria untuk bisa naik atas panggung berikan kata sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Bapak Wakil Gubernur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, Bapak Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Andes Tony Harmanto atau yang mewakili, Bapak Pangdam Mejen TNI Farid Makruf atau yang mewakili, Bapak Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf atau yang mewakili, para ulama, pengasuh pondok pesantren, tokoh agama dan masyarakat, para kepala dinas Kabupaten Pasuruan, Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur dan Ketua dan Kota Pasuruan,
dan Direktur Rumah Sakit, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara yang berbahagia halal bihalal hari ini. Saya selaku pribadi dan atas nama Satria Group dalam kesempatan ini memohon maaf lahir dan batin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, tema acara halal bihalal hari ini membangun ekonomi kreatif menuju Indonesia emas bersama Satria Group. Hal ini menunjukkan tekad Satria Group untuk berperan aktif dalam membangun Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Di mana generasi emas sumber daya manusia satria yang kreatif akan mendukung tercapainya visi misi perusahaan dan sekaligus mendukung tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bangsa saat usia kemerdekaan Indonesia mencapai 100 tahun. Lebih lanjut, berkenan Bapak Profesor Said Akil Siras sebagai narasumber memberikan perspektif kepada kami semua untuk menuju Indonesia Emas 2045, sehingga kami akan lebih baik mempersiapkan diri dan mampu menghadapi tantangan dan harapan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang berbahagia, Satria Group sejak pertama berdiri di tahun 2013 terus berupaya untuk memberikan sumbangsihnya bagi perekonomian Indonesia dengan terus berkembang menciptakan lapangan kerja dan berperan untuk kemandirian ekonomi nasional dengan diversification produk yang mampu memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga dengan kemandirian ekonomi cita-cita kesejahteraan bangsa akan tercapai saat Indonesia emas pada tahun 2045. Kami mohon restu dan doa Bapak dan Ibu sekalian bagi kemajuan Satria Group agar dapat terus berperan dalam mendorong dan mendukung para generasi muda bergerak dalam bidang ekonomi kreatif untuk kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Alim Satria yang baru saja menyampaikan sambutan selamat datangnya. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita masih mendengarkan sambutan. Kali ini sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kehadapan yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai kami murabi arwahina Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil, moga-moga sehat panjang umur Kiai, bisa mendampingi semua. Kalau kami jelmaan Gus Dur nggih Kiai Said niki. Gus Dur kemana-mana bareng dengan siapapun tanpa ada sekat-sekat agama. Sekarang alhamdulillah Kiai Said yang memerankan itu. Semoga sehat Kiai, panjang umur. Bapak Alim siapa tadi? Satria beserta Ibu dan seluruh manajemen. Saya ikut bangga perusahaan ini besar dan ke depan kalau terus mengembangkan di bidang kesehatan, farmasi,
tentu kami juga sangat-sangat mendukung. Para masyayikh, para kiai, ada Kiai Mas Sulaiman, ada Kiai Muhibbin, ada Ketua NU Pasuruan, ada Kiai Kikin, pengurus PBNU, juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, dan ada Gus Mujib, ada Wakil Bupati Malang, siapa yang belakang ini? Dan sedaya mawon, enggak ada beberapa yang kula mboten dari TNI Polri, para masyayikh hadirin hadirat rahimakumullah. Begini, saya tak menyampaikan pikiran sedikit bahwa benar-benar berdaulat itu penting di bidang apapun. Di bidang pangan itu kalau kita sampai dalam hal beras 30% lebih bergantung asing. Bisa-bisa, oh Masya Allah, Gus Emil kok kelewatan ini gimana? Apunten. Ini dulur tak teluk Gus mawon. Sami-sami Bani Fatur Rahman nggih maca dhuwur. Nggih. Lalu Mbah Jumali, lalu Mbah Sen Abdurrahman Sambu, lalu Mbah Sultan Benowo, lalu Mbah Sultan Hadiwijoyo, terus lalu Mbah Sunan Prapen, lalu Mbah Sunan Giri. Nasab dan gen itu sampai Gus Emil masih ganteng, nyampe ke saya sudah pesek. Dan kami kebetulan dari Bapak Banten. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya lanjut, betapa pentingnya berdaulat itu. Kalau sampai dalam hal pangan kita bergantung asing, bisa jadi negara yang memasok pangan pada kita dan tahu ketergantungan kita. Mereka mendikte, copot dulu menteri itu, kalau enggak tak beri beras, mati kita. Tebu misalnya, saya bilang kepada pabrik tebu, agak rugi dikit-dikit atau badi titik-titik, ojo purik, jangan putus asa, lanjut. Untuk memastikan Indonesia dalam hal tebu enggak bergantung asing. Meskipun dikit-dikit mungkin yang rafinasi kita ambil dari asing. Sebab kalau full bergantung asing kita didikte, enggak tak kirimi tebu kecuali menteri itu copot. Itu kedaulatan hilang kalau sudah begitu. Kayak merdeka tapi enggak merdeka. Sungguh sangat penting berdaulat di bidang apapun, termasuk di bidang kesehatan, di bidang farmasi. Kami ketika obat itu produk dalam negeri, mohon maaf Pak Satria, dan sudah ada merek MUI, kami memakai itu nyaman, anteng, halal, suci. Dan ketika produk dalam negeri sangat kurang, sehingga merdeka berdaulat di bidang obat, farmasi, itu juga super penting untuk menenangkan hati dan agar kita sebagai negara itu enggak didikte oleh kekuatan asing. Bapak Ibu rahimakumullah, ke depan kalau misalnya Pak Alim Satria, syukur-syukur lebih. Dan ukurannya sampai jenengan dan para pengusaha pun juga berobat di situ. Seberapa ngetop peralatannya, dokternya dan seterusnya, itu kalau bisa satu, sedikit mengurangi dana kita mengalir ke luar negeri. Karena katanya ada ribuan orang-orang kita, baik yang pengusaha atau masyayikh, kiai-kiai, atau mungkin para pastor, itu untuk penyakit-penyakit tertentu mereka lebih percaya pada rumah sakit asing. Nah itu terus, kalau satu orang habis 200 juta, 500 juta, kali ribuan orang, berapa triliun dana itu mengalir ke luar negeri. Alangkah baiknya kalau itu dibangun di sini, dan saya yakin Pak Alim bisa. Dengan teman-temannya bisa. Peralatannya canggih, modern, dokternya dipilih aja. Yang sejak dari S1 dia nilainya A. S2 nilainya A. Saat spesialis nilainya minimal B+. Sehingga dia itu muktabar. Napa ki muktabar nih? Si dokter itu yang memang benar-benar ngetop itu. Dia benar-benar diperhitungkan
di dalam maupun di luar negeri. Angkalah baiknya kalau panjenengan dan yang lain-lain punya rumah sakit kayak begitu, sehingga bukan hanya dipercaya oleh para pengusaha, oleh para kiai, oleh para pastor yang selama ini berobat ke luar negeri. Mereka balik ke sini, bahkan orang Malaysia, orang Thailand, orang Filipina, mereka juga akan berobat ke sini. Kalau itu bisa, dalam hal farmasi kesehatan, kita bisa mewarnai negara lain. Kalau itu nggak bisa, boro-boro mewarnai ya kita didikte oleh negara lain. Dan bagi kami, kalau sudah impor, itu kadang bertanya halal apa enggak ini, suci apa enggak. Lebih lagi tentang hal-hal yang terkait dengan perusahaan farmasi, dan kami-kami yang ada di dunia pendidikan, insya Allah siap, bahasa kasarnya memasok lah. Kenapa memasok? Manusia kok memasok? Memasok tenaga-tenaga, kami di NU itu punya data asosiasi dokter NU. Yang Gus Niam niku perhimpunan dokter-dokter NU. Itu spesialisnya berapa? Yang dokter berapa, yang profesor berapa, ada nama semua di. Dan kadang mereka sering bertugas di Malaysia, bertugas di Singapura, di mana-mana. Lah kita itu berobat di Singapura, kadang dokternya juga dari Pasuruan. Repot juga, yang dapat dana Singapura. Lah alangkah baiknya kalau potensi itu dihimpun, dari kami, dari NU punya dokter-dokter itu, dari panjenengan menyiapkan dana dan pembangunannya, ayo kita bareng-bareng. Insya Allah bersama Kiai aman Pak Alim. Pemasarannya juga aman. Wong Kiai itu punya umat jutaan. Beres sudah. Ini sekali lagi, merdeka berdaulat di bidang apapun penting, termasuk di bidang farmasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih karena baru saja menyampaikan sambutannya di depan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Satoria memiliki banyak sekali produk yang dihadirkan di masyarakat. Untuk itu perkenankanlah kami mengenalkan sedikit produk-produk apa saja yang dihadirkan oleh Satoria. Yang pertama, Satoria Group dan Satoria Pharma ini akan dipresentasikan sejenak oleh Ibu Jiveni. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa tolong ditampilkan untuk presentasinya? Jadi, tengah. Oh, oke. Jadi Satoria Group sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Didirikan oleh Bapak kita, Bapak Alim Satria, CEO dan founder kita. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun kita memiliki 5 segmentasi bisnis yang berbeda. Next. Jadi kita memiliki property, manufacturing, entertainment, trading and distribution, dan juga hospitality. Untuk Satoria Tower sendiri untuk properti berlokasi di Surabaya Barat. Kemudian untuk hospitality kita memiliki Satoria Hotel yang berlokasi di Yogyakarta. Lalu untuk distribusi kita memiliki SDL atau Satoria Distribusi Lestari yang mana kita memiliki layanan one day service untuk area Jawa Timur dengan syarat pemesanan harus ada sebelum jam 12 siang karena untuk pengiriman di hari tersebut. Tetapi jika lebih dari jam 12 maka pengiriman di keesokan harinya. Lalu kita juga memiliki entertainment yaitu night club di Bali yaitu Lexi. Lalu untuk manufacturing division kita memiliki Satoria Pharma dan Satoria Agro. Di sini Satoria Pharma memproduksi cairan dasar atau basic solution dan untuk Satoria Agro sendiri kita memproduksi biskuit, flavor tooling dan juga DRM. Saya mulai dari Satoria Pharma terlebih dahulu. Jadi Satoria Pharma sudah didirikan sejak tahun 2018. Di sini kita memiliki 3 line produksi. Untuk line 1 dan line 2 kita memproduksi LVP atau large volume parenteral. Lalu untuk line 3 kita memproduksi ampul.
Untuk kapasitas produksi sendiri kita sekitar 120 juta botol per tahun, yang mana merupakan salah satu kapasitas terbesar se-Indonesia. Lalu berikut ini adalah produk existing kita saat ini, dan kebetulan kemarin baru saja kita rilis 1000 mili untuk NS 0,9%. Nah, apa sih keunggulannya botol kita? Nah, jadi botol kita ini menggunakan plastik PP, yang mana bahannya ringan dan juga karakteristiknya itu bening. Sehingga jika ada partikel pengotor, lalu juga ada perubahan warna dapat dilihat secara kasat mata. Dan juga kita menerapkan sistem sterilisasi overkill, yaitu 121 derajat Celcius selama 15 menit, sesuai dengan anjuran dari EMA atau European Medicine Agency. Untuk nasional distributor kita sebenarnya ada sangat banyak ya, ada lebih dari 33 plus nasional distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pencapaian lokal sendiri di tahun 2022 kita mencapai 80% untuk coverage areanya kecuali Papua. Lalu kita juga memiliki market share sebesar 30%. Dan kita juga memiliki total sales sekitar 100 orang dan kita sudah masuk ke dalam lebih dari 1140 rumah sakit dan dinas kesehatan. Untuk sales performance-nya sendiri kita masih unggul di bagian government ya, di pemerintah. Lalu kita juga ada di swasta dan Dinkes. Beberapa lokal klien kita yang termasuk dalam 1140 rumah sakit dan dinas kesehatan. Lalu tentunya kita terus berkembang ya, beradaptasi, meningkatkan kualitas dan layanan kita. Jadi kita juga go internasional, kita memulai dalam ekspor sejak tahun lalu. Dan untuk tahun ini kita sudah ada beberapa distribution agreement dengan beberapa perusahaan di luar negeri seperti Kamboja, Myanmar, Yemen, dan juga Singapura. Lalu kita juga masuk dalam e-katalog dan LKPP. Untuk ekspansi sendiri kita ada terbagi dalam 4 area. Yang pertama ada di Makassar, lalu juga ada di Medan, lalu juga ada di Palembang dan juga Manado. Di tahun ini kita mentargetkan untuk masuk ke area Papua, yang mana kita targetnya adalah coverage area 100% dari 80%. Akan launching untuk yang 1000 mili. Dan beberapa produk lainnya sesuai seperti yang dicantumkan pada tabel akan launching di tahun berikutnya. Berikut ini merupakan proyek kolaborasi kita dengan beberapa perusahaan lokal maupun internasional. Jadi kita tidak hanya go lokal tapi juga kita go internasional. Sekian dan terima kasih dari saya mengenai Satoria Group dan Satoria Pharma. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai Satoria Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para tamu kehormatan dan tamu undangan yang kami hormati. Izinkan saya mewakili PT Satoria Agro Industri untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai Satoria Agro. Oke. PT Satoria Agro Industri sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari Satoria Group yang bergerak di bidang manufaktur makanan, terutama biskuit dan bahan makanan. Selain produk, kami juga melayani jasa layanan OEM atau tooling manufacturing, di mana kami membantu banyak perusahaan multinasional kelas dunia untuk memproduksi produk mereka. Oke, merupakan sebuah kebanggaan bagi perusahaan kami, di mana kami selama 3 tahun berturut-turut telah memenangkan tender dari Kementerian Kesehatan berupa biskuit ibu hamil dan balita kurus. Dan kami juga bekerja sama secara kontinu bersama salah satu perusahaan multinasional dari Swiss, yaitu Givaudan dalam memproduksi produk mereka, di mana mereka memilih Satoria Agro untuk layanan toolingnya. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi produk kami juga diekspor di banyak negara global lainnya di seluruh dunia. Untuk biskuit kami menaungi 2 merek, yaitu Alolis dan juga Richwell, dan tersedia dalam beberapa varian rasa yang menarik dan juga beberapa ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang pertama untuk Richwell, yang bisa Anda kunjungi di booth kami di kiri tenda nanti untuk melihat beberapa contoh produk, dan jika Anda ingin memakainya juga Anda bisa meminta pada panitia-panitia yang ada di sini, silakan makan sepuasnya Bapak Ibu ya.
Oke, untuk ritual ini menjadi cemilan pilihan keluarga untuk menemani momen kebersamaan ketika Anda bersama keluarga, bersama teman-teman, atau mungkin para santri yang ada di pesantren juga boleh Bapak Ibu makan ritual. Karena selain rasanya yang sangat menarik, ritualnya juga tersedia dalam beberapa tipe seperti cookies rasa stroberi dan coklat, choco malt untuk coklat sandwich, selamatan untuk rasa mon, rasa coklat, dan juga biskuit yang renyah bikin ketagihan, saya jamin ya Bapak Ibu. Ada rasa vanila, coklat, kelapa, dan susu. Kami juga ada rasa baru yaitu butter sebagai special edition kami. Berikutnya adalah Alolis. Alolis ini adalah merek yang baru saja kami luncurkan di awal tahun ini, di mana kami juga bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan juga anaknya sebagai brand ambassador kami. Untuk Alolis sendiri kami menargetkan anak-anak, karena anak cenderung memiliki imajinasi yang penuh fantasi. Sehingga harapan kami adalah ketika anak-anak memakan biskuit Alolis, mereka bisa menjelajahi fantasi mereka. Ini tersedia dalam beberapa varian rasa dan kedepannya kami juga memiliki banyak proyek untuk terus keep inovasi supaya bisa menghasilkan produk-produk yang menarik untuk anak-anak. Selain itu biskuit Alolis ini juga sehat karena mengandung 7 vitamin dan 6 mineral. Jadi bisa juga digunakan untuk pasien anak-anak yang ada di rumah sakit NU di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah ini, selain merek kami sendiri, kami juga dipercayakan untuk menangani beberapa proyek nasional biskuit, seperti biskuit Pekan Olahraga Nasional, biskuit Umroh, Ransum TNI, dan seperti yang saya jelaskan di presentasi saya sebelumnya, bahwa kami juga memenangkan tender Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk biskuit ibu hamil dan balita kurus selama 3 tahun berturut-turut. Oke. Selain itu kami juga sangat mengucap syukur ya Bapak Ibu karena di tahun ini kami berhasil untuk menembus lebih dari 25 negara. Produk kami tidak hanya di Indonesia, tapi ketika Bapak Ibu keluar negeri pasti Anda bisa melihat produk dari Ritual dan juga Alolis. Dan di tahun ini kami pun percaya diri bahwa kami bisa menembus lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Ya, terima kasih. Dan untuk berikutnya selain biskuit kami juga ada produk bahan makanan atau food ingredient. Produk utama kami saat ini adalah digestive resistant maltodextrin atau serat fiber larut. Yang kedua adalah coconut cream powder atau santan kelapa bubuk. Pertama saya akan menjelaskan mengenai serat fiber larut. Ini adalah produk yang unik. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, izinkan saya untuk menyombongkan sedikit Bapak Ibu ya. Karena PT Satoria Agro Industri adalah pelopor produsen di Asia Tenggara yang produksi digestive resistant maltodextrin atau serat fiber larut. Produk ini tidak merubah rasa dan tidak merubah warna pada makanan dan minuman yang digunakan. Dan khasiatnya juga sangat banyak dan sudah banyak digunakan di luar negeri. Dan kedepannya kami percaya bahwa serat fiber larut ini akan semakin marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Maka itu kami percaya Satoria Agro juga bangga memiliki produk ini Bapak Ibu. Fungsi kesehatannya banyak. Bagi Bapak Ibu yang mau diet silakan bisa konsumsi ini. Ikut semangat ya Bapak Ibu ya. Fungsi kesehatannya banyak, bisa menurunkan penyerapan lemak sehingga bisa membantu mengontrol berat badan. Dia juga memenuhi kebutuhan serat harian. Bagi Bapak Ibu yang tidak suka makan sayur-sayuran, tidak suka buah-buahan, bisa konsumsi serat fiber larut untuk memenuhi kebutuhan serat harian kita. Bisa juga menurunkan kolesterol, menstabilkan kadar glukosa bagi penderita diabetes, bisa juga mengurangi penyakit kardiovaskular dan memberi makan bakteri usus yang sehat, di mana serat fiber larut ini bekerja sebagai prebiotik. Untuk kandungan fiber kami juga tersedia dalam beberapa tipe, mulai dari 60% sampai 90% sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien kami. Untuk kemasannya kami tersedia dalam beberapa bentuk, dan untuk DRM ini atau serat fiber larut kami tersedia dalam bentuk bubuk dan juga cairan. Untuk bubuk kami tersedia dalam kemasan curah ukuran 25 kg atau kemasan retail ukuran 10 sampai 100 gram. Untuk per sasetnya, dan untuk liquid kami tersedia dalam bentuk IBC tank dengan kapasitas 1,3 ton per unitnya. Kapasitas produksi kami per tahun ini adalah 7.500 ton dan dengan masa penyimpanan bubuk 24 bulan dan cairan 12 bulan.
Dan ini adalah salah satu perusahaan multinasional yang telah menggunakan produk DRM dari kami, yaitu Nestle. Bagi Bapak Ibu yang tahu Milo, Denkau, Nescafe, ya mereka menggunakan serat fiber larut kami. Berikutnya adalah santan kelapa bubuk. Saya yakin di sini semua ibu-ibu yang suka masak pasti tahu bahan makanan yang satu ini, karena banyak digunakan ya untuk masak kare dan beberapa macam makanan. Dan kami tersedia dalam kemasan curah ukuran 20 kg, dan untuk kemasan yang lebih kecil kami ada ukuran 10 sampai 100 gram. Dengan kapasitas produksi 7.000 ton per tahunnya, dan untuk santan kelapa bubuk kami ini bisa digunakan untuk 2 tipe, untuk makanan dan untuk minuman. Dan juga ada beberapa kandungan lemak yang variatif sehingga bisa lagi disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, berikutnya selain biskuit dan bahan makanan, kami juga melayani jasa layanan OEM dan tooling. Bagi yang Bapak Ibu yang tidak tahu, OEM adalah private branding, di mana klien-klien kami ini mempercayakan kepada kami untuk memproduksi produk-produk mereka sampai jadi. Kami mengirimkannya kepada mereka dan mereka langsung menjualnya dengan brand mereka sendiri, dengan merek mereka sendiri. Contohnya E-Mart, salah satu perusahaan terbesar perusahaan supermarket terbesar di Korea Selatan telah mempercayakan kepada kami untuk jasa layanan OEM memproduksi biskuit mereka bernama No Brand. Yang kedua, Givaudan. Seperti yang Bapak Ibu lihat Indomie, siapa di sini yang tidak tahu Indomie ya Bapak Ibu, ini adalah produk kebanggaan dari Indonesia. Bubuk Indomie siapa yang produksi? Satoria Agro, bangga ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga Korea Selatan, CJ Bio juga menggunakan jasa tooling kami, dry mix kami untuk MSG alias micin Bapak Ibu. Berikutnya, sertifikasi produk. Jangan khawatir, produk kami semuanya halal Bapak Ibu ya, mendapatkan sertifikasi internasional. Jadi jangan khawatir, semuanya pasti dijamin bagus. Sebelum saya mengakhiri presentasi mengenai Satoria Agro, izinkan saya memperkenalkan secara singkat saja mengenai salah satu anak perusahaan terbaru dari Satoria Group, yaitu Satoria Konjac Industri. Seperti namanya, Satoria Konjac ini memproduksi produk-produk yang berbahan dari akar tumbi-tumbian, yaitu konjak, di mana ada 3 tipe, yaitu mie, nasi, dan juga bubuk. Memiliki fungsi kesehatan yang sangat banyak. Selain diet ya Bapak Ibu, yaitu dia rendah kalori, rendah karbohidrat, bisa menjadi pengganti nasi putih. Kadar gulanya rendah, jadi ramah untuk orang-orang yang menderita diabetes. Kandungan serat yang tinggi membantu mencegah sembelit karena dia kaya akan prebiotik. Dia juga bebas gluten, bisa membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi penyakit kardiovaskular. Bisa juga untuk kulit yang sehat, mengurangi kanker kulit usus besar, mengurangi jerawat, respon alergi, dan masih banyak manfaat lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila Bapak Ibu berminat bisa mengunjungi booth kami yang terletak di kanan dan kiri tenda. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Gebi yang baru saja memperkenalkan sekaligus mengenalkan satu produk dari Agro dan juga Konjac. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan dan juga hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada saat yang kita nantikan bersama adalah dialog. Dialog ini bertemakan membangun ekonomi kreatif menuju Indonesia Emas bersama Satoria Group, di mana ada 2 narasumber yang sudah hadir, dan pastinya kita ingin sekali mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dari beliau. Yang pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Sudah tahu semuanya, beliau adalah Mustasyar PBNU. Dan yang kedua adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSc. Kita masih persiapan untuk terutama tempat duduk sofa agar beliaunya juga berkenan untuk bisa hadir, dan tentunya acara ini akan dimoderatori langsung oleh Profesor Sujoko Efrin MKom MA PhD. Beliau selaku Direktur Universitas Surabaya Innovation. Langsung saja kami undang untuk bisa hadir di atas panggung. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Monggo kami persilakan Abu ya. Yang kedua, monggo Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSc, Wakil Gubernur Jawa Timur. Boleh kita berikan sambutan yang meriah
Selanjutnya kami persilakan untuk Profesor Sujoko Efrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali dan bangga bisa memandu jalannya talk show dari Abuya dan dari Bapak Emil Dardak. Ini bukan pertama Pak. Di Ubaya dulu Bapak pernah ngasih kuliah tamu tentang kewirausahaan. Saya juga pemandunya Bapak. Jadi kita sebetulnya beberapa kali ketemu Pak. Tapi belum tentu semuanya itu sempat kita ngomong-ngomong. Baik, saya nggak tahu untuk ini kita dialokasikan waktu sampai jam berapa? Siap ya. Sampai jam berapa? Ini mungkin mana? Mbak Novi Wulandari. Sampai 30 menit untuk apa? Dialognya. Tidak termasuk pertanyaan ya. Tidak termasuk pertanyaan 30 menit. Termasuk. Oke, kalau gitu langsung saja kalau gitu untuk mempersingkat waktu ya. Saya akan ajukan dulu pemancing dengan Abuya. Kita tahu bahwa terjadi perubahan tata dunia global yang sangat luar biasa. Itulah roda kehidupan. Roda selalu berputar, tidak selamanya sesuatu yang di bawah akan dibawa terus, dan tidak selamanya yang di atas akan di atas terus. Nah, problemnya dalam perubahan tata dunia global ini, Indonesia ada di mana? Indonesia ada di mana? Nah, untuk itu satu hal yang disoroti oleh Satoria Group adalah membangun ekonomi kreatif menuju Indonesia emas. Tadi juga disoroti oleh Pak Kiai tentang kemandirian. Ya kan? Salah satu kunci untuk bisa survive dalam tata dunia global ini adalah sejauh mana kita mampu mandiri, kita mampu berdaulat. Dan untuk berdaulat itu membutuhkan sebuah sinergi, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan juga masyarakat. Melalui apa? Kewirausahaan. Melalui apa? Pemberdayaan melalui startup. Saya mau ke ini dulu, ke Abuya dulu. Apa pendapat Abuya tentang pentingnya sinergi bukan saja untuk kepentingan ekonomi, tapi juga untuk kedaulatan bangsa? Apa pendapat Abuya soal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim, Pesantren Tebu Ireng, dan salah satu pengurus PBNU Kiai Haji Marzuki Mustamar, Dr. Marzuki Mustamar, Ketua Wilayah NU Jawa Timur. Yang saya banggakan, Mas sama Mbak ini, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Jepang, Ketua NU Jepang, Bapak Alim Satria, Presiden Direktur CEO PT Satoria Group, bersama Ibu, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Kapolres, Bapak Dandim Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Malang, Bapak Ibu sekalian, Mas Moderator, manusia diberi kepercayaan, bahasa Arabnya amanah, oleh pencipta Tuhan agar mengelola alam semesta ini. Kalau mau Qur'annya, ada di Qur'annya, huwallazi ja'alakum khalaifal ard warfa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah Tuhan menciptakan manusia, masing-masing punya fungsi, punya tempatnya masing-masing. Ada yang di pusat, ada di penengah, ada yang takum, agar kamu bisa menantang, menjawab
ujian, cobaan dari Tuhan. Mampukah kamu menjadi makhluk yang bertanggung jawab? Bisakah kamu menjadi mandataris Tuhan di muka bumi yang bertanggung jawab sesuai dengan proporsi dan profesimu? Maka kebersamaan adalah salah satu perintah agama, terutama agama Islam. Kebersamaan. Tidak mungkin hidup sendirian. Al-insan madaniyun bittoba'. Manusia makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendirian. Sudah disinggung oleh Pak Profesor Sujoko, apa tadi? Sinergi. Sinergi antara yang mempunyai kebijakan, dalam hal ini pemerintah, yang data wakil gubernur, dan masyarakat, pengusaha, dan karyawan buruh. Ini harus betul-betul sinergi. Harus betul-betul seia sekata, selangkah senapas. Yang saya lihat sekarang ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang timpang. Omnibus Law, terus terang saja. Omnibus Law. Itu masih sangat merugikan karyawan atau buruh. Sangat timpang. Kebijakan ketahanan pangan, Omnibus Law, juga masih sangat banyak kekurangan di sana. Maka masih sering ada demo-demo menggugat Omnibus Law. Barangkali dulu ketika membuat undang-undang ini terlalu terburu-buru. Sehingga tidak mengajak semua pihak. Hanya sebagian pihak kemudian langsung diputuskan dengan cepat sekali lalu DPR itu, pleno DPR masih banyak kekurangan di sana sini. Akibatnya yang kita rasakan sekarang ini. Mari kita jadikan Indonesia ini sorga untuk kita hidup bersama. Sorganya pengusaha, sorganya investor, sorganya buruh, sorganya rakyat. Apa yang tidak ada di kita ini? Semuanya ada. Apa yang tidak ada? Tuhan menyediakan semua itu ada semua di kita ini. Tapi ternyata yang menikmati hanya segelintir orang, yang kebanyakan rakyat masih apa? Gigit jari. Gigit jari sebagai penonton saja. Ini Quran telah mengkritik dari 15 abad yang lalu. Kaila yakuna dulatan bain aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan dunia ini, harta ini, atau apalagi sumber alam apalagi, dimonopoli oleh sekelompok tertentu. Harus dinikmati oleh semuanya. Maka akan menjadikan kebahagiaan dinikmati oleh semua pihak. Pengusahanya tenang, buruhnya sejahtera, rakyatnya ikut menikmati. Buktinya sekarang, ya kita sering bacalah komentarnya Pak JK Yusuf Kala, sering mengkritik kebijakan sekarang ini. Karena ada ketimpangan yang sangat luar biasa. Ketimpangan yang sangat luar biasa. Kita punya konglomerat level internasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka adalah sumber ekonomi bangsa, negara. Tapi yang masih kurang adalah pemerataan. Mereka harus mengangkat kelas menengah harus mengangkat kelas kecil harus memberikan kesempatan untuk rakyat, untuk buruh, untuk karyawan sejahtera dan menikmati hasil dari kekayaan alam semesta ini. Ini yang masih kurang. UMKM juga Kementerian UMKM masih gagal. Masih belum bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana-mana koperasi banyak yang terkubur. Jadi akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali koperasi mati suri di pesantren, di mana-mana. Kenapa? Banyak sekali kekurangannya, manajemennya, dukungannya, dan fasilitasnya masih sangat kurang. Walhasil kesimpulannya, kebersamaan harus kita bangun segera. Jangan sekali-kali ada yang dirugikan. Buruh jangan menekan majikan sehingga merugikan perusahaan. Majikan pun jangan terlalu menindas buruh. Pasti akan terjadi gejolak. Begitulah pemerintah. Jangan terlalu memeras ya. Memeras para pedagang, para pengusaha. Tapi tidak ada imbalan yang jelas. Oleh karena itu sekali lagi, kebersamaan. Apalagi saat sekarang era digital. Di era industri digital ini pemerintah harus mendorong kedaulatan digital. Sehingga tidak terjadi kebocoran data
dan dapat mewujudkan peningkatan pajak, pemasukan negara dan investasi asing. Coba, sekarang kita lagi kebanjiran investor, kebanjiran investasi, terutama di luar Jawa itu. Nikel, batu bara, mining, boksit, emas dan semuanya, uranium, semuanya. Tapi hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Belum bisa dinikmati oleh semuanya, oleh mayoritas bangsa ini, rakyat ini. Ini yang masih kekurangan kebijakan pemerintah untuk mendorong bagaimana agar terwujud kebersamaan, menjadi negara yang menjadi sorga dari investor, sorga dari para majikan, sorga dari buruh, sorga dari rakyat Indonesia semuanya. Dulu Bung Karno sudah tahu persis bahwa alam kita ini kaya raya. Tapi Bung Karno menunggu sampai ada kemampuan, kemandirian. Sehingga tidak membuka lebar-lebar untuk investor asing. Menunggu sampai SDM siap. Sampai pribumi atau bukan pribumi sih. Yang ada di dalam negeri lah, bukan berarti. Nanti kalau pribumi nanti ada yang non pribumi kan. Sampai ada kita dari dalam negeri siap dengan segalanya. Malah waktu itu Bung Karno selalu menggaungkan siapa bilang negara kita negara miskin. Siapa bilang rakyat kita kelaparan. Kita negara kaya. Karena apa? Karena Bung Karno juga tahu kekayaan alam kita ini luar biasa. Hanya tidak terbuka, tidak membuka lebar-lebar karena menunggu SDM-nya siap. Nah begitu dibuka lebar-lebar dengan SDM yang belum siap, ini yang kita rasakan sekarang ini. Yang kita rasakan sekarang. Contoh, ini contoh saja. Waktu Gus Dur presiden, kita ini gugup, gagap. Tadinya kita dipinggirkan, tahu-tahu jadi presiden. Gus Dur tadi dikejar-kejar, tahu-tahu jadi presiden. Ternyata tidak gampang. Gus Durnya presiden, tapi mencari beberapa orang yang layak memegang jabatan-jabatan direktur bank, direktur telkom, direktur perusahaan, sangat susah sekali. Gak ada, bukan susah, tidak ada dari orang NU. Akhirnya cari yang keluarganya NU, tidak ada. Yang simpati NU, tidak ada. Sudah, yang tahu, kenal dengan simbolnya NU, itu baru ada itu, Ini dulu kalau sekarang sudah alhamdulillah. Jadi waktu itu saya tahu persis bagaimana menyusun kabinet, bagaimana menunjuk, mengangkat direktur BRI, direktur BNI, direktur Telkom, dan seterusnya. Saya tahu pembicaraannya Gus Dur waktu itu dengan Pak Rozi Munir, saya juga ikut nimbrung. Ternyata ketika SDM belum siap, sangat sulit untuk membangun kesepakatan kebersamaan. Itu yang saya ketahui ketika itu. Apakah kita akan berlarut-larut seperti ini? Mari kita hentikan, mari kita bangun ke depan, terutama sekali ketahanan pangan terutama. Saya mendoakan betul kepada Pak Alim Satria ini, dalam terutama di agro dan ketahanan pangan, luar biasa kita ini sebenarnya. Ada apa? Ada porang, ada lagi apa? Ada satu lagi. Porang, ada lagi? Untuk bikin makan. Sogun apa? Sorghum. Itu kalau kita upayakan dengan maksimal akan terjadi kesejahteraan pangan kita. Kebijakan kadang pemerintah juga lagi-lagi kebijakan pemerintah. Di saat kita panen, pemerintah impor beras. Di saat kita paceklik, pemerintah tidak impor. Itu juga kebijakan di depan mata kita itu. Bulog impor beras ketika kita lagi panen. Kita berlebihan berasnya, mereka impor. Sehingga menjatuhkan harga di petani. Itu selalu kita rasakan seperti itu. Belum lagi distribusi pupuk subsidi yang tidak fair, yang tidak terbuka. Entah larinya kemana pupuk subsidi itu. Tetap aja para petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Ya, begitu pengalaman ya, Wagub begitu enggak Wagub? Ya ini semuanya tanggung jawab kita bersama. Mari ke depan harus kita berubah sikap kita, cara pandang kita, cara orientasi ketahanan pangan kita
harus berubah benar-benar demi kebersamaan, membangun kebersamaan, kesejahteraan bersama, happy bersama, maju bersama. Karena bangsa ini harus terus ada ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat bangsa Indonesia harus selalu ada. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan bahan. Makasih Abuya Kiai Said Agil Siraj. Saya mau menekankan, tadi Abuya menggarisbawahi tentang perubahan. Perubahan itu tidak hanya perubahan soal metode produksi, tapi juga perubahan mental. Dari perubahan mental akan muncul perubahan cara pikir dan akhirnya ide-ide baru akan bermunculan. Mau tidak mau kita akan bicara soal inovasi. Petani tidak harus menjalankan pertaniannya dengan sebagai seorang petani, tapi sebagai seorang wirausaha yang inovatif. Oke, peternak tidak harus menjadi peternak, tapi jadilah peternak yang bermental wirausahawan yang inovatif. Nah, Pak Emil Dardak ini punya satu wawasan dan pandangan yang sangat bagus nih soal pengembangan kewirausahaan yang inovatif, bagaimana mengangkat kelas menengah dan kelas bawah naik, sehingga terwujud apa yang tadi diinginkan atau disampaikan oleh Abuya Kiai Said Agil Siraj sebagai kesejahteraan bersama, masa depan bersama. Apa pendapat dari Pak Emil Dardak soal ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ingkang kawula hormati Romo Yai Haji Said Agil Siraj, juga Romo Yai Haji Marzuki Mustama, Romo Yai Haji Abdul Hakim, para masaih yang hadir pada kesempatan ini, tentunya Sohibul Bait tuan rumah Bapak Presidir and Founder Satoria Group, Pak Alim Satria beserta Ibu, ada Wakil Bupati Malang, ada Forkopimda Pasuruan, Pak Dandim, Pak Kapolres, Prof. Sujoko, dan hadirin sekalian semuanya. Jadi tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Yai Said, bahwasanya sinergi ini menjadi sangat penting. Saya melihat dan terkesan dari paparan yang tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Alim Satria dan Satria Group mencari celah produk yang memang belum masuk ke sana dan berani bikin yang paling besar. Jadi kalau bikin pabrik infus, bikin yang paling besar sekalian supaya punya competitiveness, dan ini sejalan dengan kedaulatan kita di industri medis. Bagaimana kita kuat di sana. Begitu pula kalau kita bicara mengenai agronya tadi, memproduksi fiber. Nah, total kontribusi UKM di Jawa Timur, usaha mikro kecil menengah, itu 57% dari total PDRB atau perekonomian Jawa Timur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa perekonomian dikuasai konglomerat, ini justru 57% itu dikontribusikan oleh UMKM. Tapi pertanyaannya lalu kok bisa besar 57% begitu? Karena ada backward forward linkage. Usaha mikro kecil menengah supply ke pabrik besar dan pabrik besar sebalik supply ke pelaku usaha kecil. Nah, saya dapat data sebaliknya di Korea Selatan, chaebols atau 10 konglomerat besar seperti Lotte, Samsung, Hyundai dan lain-lain itu yang dikembangkan zamannya Pak Chung Hee dulu, itu menyumbang hampir 60%. 10 perusahaan saja menyumbang 60% gross domestic product dari Korea Selatan. Besar sekali. Angkanya ini hampir Di Jawa Timur kita melihat ada ruang untuk UMKM. Ini konsep sinergi yang kita sebut bagi-bagi rezeki tadi. Saya kebayang kalau misalnya bagaimana produk soluble fiber tadi itu juga bisa menjadi fortifikasi untuk produk-produk ke industri menengah yang ada di Jawa Timur sehingga kualitas mereka bisa naik. Apa yang dihasilkan, white labeling yang dihasilkan dari Satoria Group ini bisa kemudian bersinergi dengan pelaku usaha mikro kecil menengah. Tadi secara tidak langsung bikin bumbu buat Indomie. Indomie sendiri banyak dijual di warung-warung Indomie internet dan lain-lain. Menciptakan lapangan kerja. Jadi sebenarnya tidak terkotak-kotak nih, industri besar kecil itu bukan saling mematikan tapi saling mengisi. Tapi kalau sampai warung kecilnya itu dibikin yang boleh buka warung ini hanya cabang dari produsen Indomie,
ya kan mati rezekinya. Jadi sebenarnya ruang beri rezeki itu banyak gitu, produk yang kemudian bisa menimbulkan additional value income kepada pelaku UMKM. Ini yang saya dengan suasana halal bihalal hari ini, Kerawan Yai Said, Yai Marzuki, Yai Kikin dan semua, ini momen yang bagus sekali untuk menegaskan kebersamaan antara industri besar dengan industri kecil, kemitraan tadi. Yang kalau ini jalan di Jawa Timur luar biasa. Nah, poin kedua yang tidak kalah penting, Jawa Timur ini soal ketahanan pangan. Di Jawa Timur jumlah pekerja terbesar di sektor pertanian, primer, nandur, manen, nanam, manen, itu aja. Tapi kalau sudah diolah, disortir itu hitungannya, accountingnya bukan di pertanian primer. Jumlahnya 30-an%, Yai, Pak Alim, yang kerja di pertanian primer. Tapi itu termasuk perikanan, termasuk perkebunan, pertanian, dan peternakan. Tapi sumbangan perekonomiannya ke Jawa Timur cuman 10%. Artinya sepertiga masyarakat Jawa Timur berebut 10% nilai ekonominya. Itu sebabnya pada saat kita membedah data kemiskinan dan pengangguran di 38 kabupaten kota, kita ketemu banyak kabupaten yang penganggurannya rendah, 2%, 3%, 4%. Tapi kemiskinannya 14, 16, 18%. Banyak orang yang bekerja tapi tetap miskin. Setelah kita cek lagi, ternyata itu banyak lokasinya di pedesaan dan bekerjanya di sektor pertanian. Inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Kami meyakini bahwa ketahanan pangan hanya bisa sustainable, hanya bisa kokoh kalau petaninya sejahtera. Nah, pertanyaan terbesar, luas Jawa Timur ini 48.000 km persegi. Tapi penduduknya 40 juta. Malaysia luasnya 120.000, 3 kali lipat kita. Penduduknya cuma 30 juta. Australia jangan ditanya. Belanda 42.000, beda tipis, tapi penduduknya hanya 17 juta. Artinya kepadatan penduduk di Jawa Timur ini luar biasa. Kalau dibagi-bagi itu katanya hanya 1000-an meter persegi lahan per petani. Kalau ditanami padi, apalagi dengan subsidi yang katanya itu memang faktual, subsidinya turun, subsidi pupuk itu. Nanam padi itu hilirisasinya hampir nggak ada. Nggak ada ruang hilirisasi, kalau ditanami padi ya jadi beras, ya kita makan begitu aja. Tapi kalau ditanami yang lain, komoditi lain, makanya di zaman Belanda dulu, kita tuh sebenarnya dipaksa, tapi mereka juga bilang gitu, ini demi kebaikan kalian, komoditas ini komoditas yang punya nilai di Eropa, makanya didorongin rempah-rempah, karena value-nya tinggi. Tapi kita kan inginnya menanam beras. Bayangkan kalau sekarang kita bilang, udah Pak, nandur padi nggak mbati, nanam yang lain aja. Yang stres Kementerian Pertanian, karena target produksi padinya turun. Tapi kalau dia dipaksa nanam padi, ya mentok hanya bisa sampai menjadi gabah kering giling. Kemudian nilai tambahnya nggak dinikmati oleh petaninya, segitu-gitu aja pendapatannya. Harga suka naik, harga pupuk naik, harga produksi naik, harga listrik naik untuk pompanya. Tapi kita paling takut dengan inflasi, kita jaga jangan sampai harga beras naik. Mentok 1%, mentok 2%. Pertumbuhan ekonomi, inflasi 3-4%. Tapi harga beras dijaga jangan lebih dari 1%, 2%. Apa nggak kejepit terus petaninya? Maka kita harus berpikir komoditi lain. Tadi porang, sorghum, sebenarnya cuman itu tadi harus ada konsensus di tingkat nasional. Mau begini terus nih, tanggung jawab nanam padi. Kalau mau harus ada namanya externalities yang diakui. Pada saat petani memilih menanam padi, itu dia membawa manfaat kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jangan dihitung hanya biaya produksinya, lalu subsidi pupuknya dan lain. Tapi hitung opportunity cost-nya. Seandainya dia nanam porang atau nanam yang lain, mungkin income-nya lebih besar. Nah kalau itu bisa kita internalisasikan, maka akan menjadi lebih fair. Kalau enggak, harga beras akan terus didorong naik. Dan kemudian saingan dengan Vietnam, yang memang lahannya itu jauh lebih efisien nanam padi. Kata kuncinya yang agak-agak sulit di kadang ditanyakan, jangan-jangan kebanyakan yang nanam padi ini di Jawa Timur. Saya sempat nanya Kepala Dinas Pertanian, Pak,
dari 30% yang kerja di situ. Kalau yang nanam padi jagung kita kurangi setengah, kira-kira produksi jagung padi kita turun nggak? Enggak, Pak. Karena sebenarnya memang sudah kebanyakan orang di lahan sawah yang sama. Nah ini makanya pilihannya kalau mau tetap nanam padi, kita harus cari income tambahan. Kami berapa hari ini izin Yai ketemu kepanggih Yai Uli Nuha, Ketua PCNU Ngawi. Terus kita juga bahas dengan masyarakat sana, ada program dengan 9 kades kita mau coba. Sebenarnya mereka itu seminggu paling cuma berapa hari nggarap sawah itu, bapak-bapaknya. Nah mungkin kita kasih bibit, kita kasih additional, kerjaan tambahan. Jadi harus kerja sampingan. Istilah programnya program Susi Pak, suami sibuk. Karena kalau nggak sibuk, istrinya ngelihat kerjanya di warung, nongkrong, istrinya marah-marah. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah dan muncul masalah keluarga lainnya. Jadi inilah yang kemudian perlu kami melihat bahwa positioning pabrik seperti Satori menjadi penting juga untuk mengidentifikasi. Tantangan kita, kalau kita mau mulai merubah portofolio yang kita tanam ke tanaman-tanaman baru seperti porang, begitu porang digenjot kemarin, pasar ekspornya mandek, harga ambruk. Tapi kalau sudah ada Satoria konyak siap menyerap dengan harga yang stabil, membina di hulu, insya Allah tanaman alternatif ini akan menjadi lebih terjamin pasarnya. Jadi itu kira-kira mungkin tanggapan kami terkait pertanyaan moderator. Saya lanjutkan. Berarti dengan kata lain gini, pemerintah mungkin sudah punya perencanaan mau subsidi ini, dukung ini, program ini. Namun pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, kemampuannya untuk menjangkau ke rakyat langsung itu terbatas. Sehingga mungkin peranan-peranan dari semacam Satoria Group maupun perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang pangan, medis dan seterusnya, itu menjadi penting untuk menjembatani antara apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga di sini akan muncul satu sinergi, satu pembinaan yang lebih relevan dengan situasi sehari-hari yang dihadapi para petani, peternak kita. Gimana pendapat Iya, Pak Emil? sederhananya begini. Kalau Jawa Timur memang tidak bisa dibandingkan apple to apple. Oh 1 meter persegi 1 hektar lahan di Jawa Timur sama dengan 1 hektar lahan di provinsi lain. Karena memang tanah Jawa ini suburnya luar biasa. Mungkin karena volcanic ring of fire itu juga mempengaruhi alluvial soil yang ada di Jawa Timur. Tapi secara data umum sebenarnya bahwa komoditas yang kita tekuni hari ini belum bisa mensejahterakan petani. Pilihannya petaninya harus mencari sumber income lain atau tetap petani tapi nanam yang lain kalau mau income-nya nambah. Kalau itu yang terjadi tentu menjadi tantangan bagi kita karena pemerintah sudah mencoba mensubsidi melalui subsidinya pertama subsidi pupuk tadi tapi berkurang subsidi pupuknya. Ya padahal harusnya semakin bertambah produksi semakin naik. Dan juga benih. Tapi tetap ini sulit, ini terbatas. Nah, makanya kita ingin coba secara tentunya ini harmonisasi jangka panjangnya penting. Kita mau coba kembangkan komoditas alternatif. Apakah sebagai tambahan income atau beneran pindah komoditas kalian? Ya contohnya tadi konyak gitu. Atau misalnya infusnya tadi. Ya, Kecil Jedang buka pabrik olahan untuk singkong di Jawa Timur, tapi orang banyak yang nggak mau nanam singkong agak susah jadi ngambilnya dari Lampung. Nah saya nggak tahu kalau untuk fruktos ini sumbernya dari mana. Tapi kalau kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan, kemudian ada jaminan offtake dari pabrik, ini mungkin akan bisa mengisi kekosongan yang pemerintah nggak bisa jawab dengan kebijakan subsidi pertanian primer tadi. Luar biasa nih Pak Emil. Nah, waktunya terbatas tapi saya akan terakhir untuk ke Abuya Kiai Said Agil Siraj. Banyak orang mengatakan bahwa membangun kedaulatan bangsa itu adalah soal politik, itu adalah soal ideologi, itu adalah soal kemampuan militer. Namun tidak banyak orang yang memandang bahwa sebetulnya di era yang zaman dulu kolonialisme memang itu soal politik, soal konflik militer dan sebagainya. Tapi apakah kita lihat dari perubahan tata dunia sekarang, ternyata kuncinya itu ekonomi. Dengan kata lain bahwa kedaulatan bangsa itu harus muncul dari kedaulatan ekonomi lebih dulu di saat ini. Gimana pendapat Abuya? Iya setuju itu. Dulu Asia ini kaya raya. Waktu itu Eropa masih miskin.
Maka mereka menjajah kita. Semua rempah-rempah diangkut ke sana, kita dijajah, diperbudak, diinjak, dizolimin. Mereka kaya, kita yang jatuh miskin. Atau kita menjadi mental apa? Budak, mental buruh. Nah, setelah merdeka, mental itu masih melekat, terutama di para petani, terutama sekali warga NU lah, terus terang saja, terutama sekali warga NU. Mental budak masih melekat. Jadi harus kita bangkitkan, harus bangga menjadi bangsa Indonesia dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Kita lebih kaya daripada Eropa. Eropa sudah mentok, tidak habis Eropa ini sudah mentok. Kita masih, masa depan kita masih sangat cerah. Lahan masih luas, hutan masih luas. Tinggal membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, semangatnya pengusaha yang semangat, dan masyarakat yang melek teknologi, melek keterampilan, skill, memiliki skill. Insya Allah kita akan jadi negara maju lebih dari Eropa. Insya Allah. Direncanakan tahun 45 ya. Hilangkan mental budak dari warga NU terutama. Hilangkan. Jadilah mental majikan, mental pemilik, mental owner, jangan mental jongos. Hilangkan itu dari, bangun mental seperti itu. Dulu ekonomi itu, nih asal mulanya ya, Mas. Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu turunan kakeknya Nabi Muhammad, namanya Fihir, kakek yang ke-12. Kenapa Fihir dipanggil Quraisy? Karena Fihir pedagang yang sukses. Sehingga Fihir menguasai uang. Nah, uang itu bahasa Arabnya Quraisy, itu bahasa Arab. Quraisy itu bahasa Arab. Nah, Fihir dipanggil Quraisy karena Fihir seorang yang sukses mengelola uang. Nah, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi oleh Tuhan, oleh Allah dipilih jadi nabi, dipilih dari keluarga yang bermartabat, keluarga yang sejahtera, bukan keluarga yang desa tertinggal, bukan keluarga yang dari desa tertinggal yang WC aja gak ada, apalagi mandinya di sungai kotor, bukan. Nabi Muhammad dicari dari suku Quraisy, suku yang pegang pasar. Di waktu itu pasar seluruh Jazirah Arabia, semenanjung Arabia itu dipegang oleh suku Quraisy. Kalau musim panas dagangnya ke utara, kalau musim dingin dagangnya ke perbatasan Romawi, kalau musim dingin dagangnya ke selatan, ke perbatasan Ethiopia. Maka apa artinya saya cerita begini? Sebenarnya orang Islam sudah diajari dari sejarah ini harus menjadi mental majikan. Mental, ya bukan kapitalis ya, kapitalis nanti jelek ya. Mental majikan yang kreatif lah. Kewirausahaan, kapitalis ya kapitalis yang baik lah. Kapitalis yang zakat, yang sodakoh, yang infak. Pemegang modal. Kalau kita lihat Nabi Muhammad dipilih dari Fihir. Para wali 9 itu juga pedagang. Kiai Wahab Hasbullah itu juga pedagang. Pendiri NU yang nomor 2 ya, tokoh NU yang kedua setelah Hasyim Asy'ari. Pedagang yang sukses. Bahkan masyarakat Tiongkok yang beragama Islam datang ke sini semuanya pedagang. Semuanya pedagang. Puncaknya adalah Cheng Ho. Cheng Ho itu misinya 3. 1 mengamankan lautan Cina dari perompak. 2 dagang. 3 dakwah. Dakwah Islam. Cheng Ho datang kemari ke Nusantara ini 7 kali. 7 kali datang ke sini. Ke Cirebon sekali, ke Gresik sekali. Membangun kota Semarang. Pelabuhan Semarang itu membangun Cheng Ho. Kemudian ada rombongan Cheng Ho itu ada perempuan yang ya masih gadis, cantik, dinikah oleh Sunan Gunung Jati, namanya Ontin namanya. Sampai sekarang masih ada catatan sejarah di Babat Cirebon itu. Artinya apa? Artinya hubungan kita dengan Tiongkok itu di samping hubungan dagang juga hubungan agama. Dulu pertama kali masuk ke sini. Begitu pula Mangke yang dipotong telinganya oleh siapa? Oleh Songsari itu Muslim, itu beragama Islam. Kemudian tentara yang akan balas dendam, ribuan tentara itu, 10.000 berapa? Komandannya 4 Islam semua,
ikamize, zipping, itu muslim-muslim semua. Terus jumpa dengan siapa? Raden Wijaya, nyerang Doho, Jakatwang, menang, berilah Majapahit. Jadi walhasil kesimpulannya apa? Dulu orang Islam itu bermental majikan, mental pahlawan, mental penyerang, bukan mental kita yang sekarang. Dengan apa itu? Dari mana itu datangnya? Bahasa Arabnya quwwah mutakhayyilah, the power of idea. Jadi umat Islam itu kaya dengan power of idea, kekuatan khayal. Dari situ akan lahir semangat, himmah, cita-cita, hasrat. Tanpa itu semua kita nggak bisa hidup dengan baik. Siapa yang membayangkan Mas Emil yang masih muda ini mau jadi wakil gubernur? Tapi nyata. Siapa yang membayangkan Pak Jokowi mau jadi presiden? Tapi nyata. Itu semua dari quwwah mutakhayyilah, the power of idea yang melahirkan himmah dan azimah. Panjang kalau bicara ini panjang nanti. Walhasil, ayo kayak saya mengajak masyarakat Pasuruan khususnya di sini, mari kita bangga dengan adanya PT Satoria Group ini. Mari ikut merasakan bangga, besar hati, ikut menjaga, ikut mendorong memajukan PT ini. Demikian pula Pak Alimnya juga, Pak Halim Satrianya juga harus selalu silaturahim, hubungan baik, membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar ini. Insya Allah Satria Group bukan hanya menjadi kebanggaan Pasuruan, kebanggaan Jawa Timur. Dan lama-lama menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan. Coba bayangkan Pak, kalau kita lihat di Saudi Arabia, kalau kita beri haji atau umroh, semua barang made in China semua. Sorban, kopiah putih, sajadah, semua oleh-oleh kerudung perempuan itu made in China semua. Dengan harga yang terjangkau. Dubesnya itu turun ke pasar. Lihat apa yang dibutuhkan di pasar itu. Kalau dubes kita boro-boro turun ke pasar. Betul, betul. Dubes Cina itu rombongan keliling ke pasar tuh. Apa mau? Sampai taplak beja, sapu tangan. Di Timur Tengah, di Afrika. Waktu saya sering ke Libya waktu itu masih aman waktu Gaddafi. Saya sering ke Libya 8 kali ke sana. Semua barang-barang made in China semua. Ada yang bagus kualitasnya, ada yang tidak. Ada yang harganya murah, ada yang sudah mulai mahal. Kenapa Cina bisa seperti itu? Bayangkan, tasbih walaupun jelek lah katakan. 1 real itu berapa? 3.000 rupiah. Itu bagaimana ongkos bahan, bagaimana ongkos buruhnya, berapa transportnya dari Cina ke Jeddah. Saya juga heran, kok bisa itu? Kita nggak bisa itu. Barang kita yang sampai ke sana pasti mahal. Barang Cina sampai ke sana membanjiri pasar Jeddah, pasar Mekah, Madinah, murah. Oleh-oleh Pak Haji ini semua dari Cina semua ini yang dibeli di bawah sini. Nah ini kayak gini harus kita ambil pelajaran, semangatnya seperti apa seperti itu. Barangkali bisa dijawab oleh Pak Alim ya, kenapa bisa murah seperti itu Cina itu? Itu kenapa itu? Saya juga heran. Ya, sandal murah, kopiah itu 3 real. Berarti 9.000 rupiah kopiah made in China. Kalau yang baik nanti ada yang sampai 20. Ini yang murah-murahnya Pak. Oleh-oleh haji, umroh itu. Kalau Bapak ingin ekspor ke sana, ayo saya hubungkan dengan para pedagang sana. Semuanya barang-barang Cina membanjiri Timur Tengah, Afrika Utara, sampai dari hal kecil sampai hal besar. Saya kira itu. Kenapa? Satu yang dibangun adalah percaya diri, semangat. Dari bahasa Arabnya himmah, semangat, hasrat, cita-cita, kemauan. Bisa. Tadi Abuya cerita soal itu saya jadi teringat bahwa sejarah antara Tiongkok dengan China dengan Islam itu sejarah ribuan tahun. Dan dalam ribuan tahun ada berbagai perkembangan yang luar biasa dan itu chemistry-nya itu jadi kuat. Sekian tahun Iran dan Arab Saudi puluhan tahun berperang yang bisa mendamaikan China. Turki dan Syria bertempur yang bisa mendamaikan juga China. Itu chemistry. Dan chemistry itu mengingat chemistry sejarah yang tadi diceritakan ya, kedatangan dari berbagai gelombang. Harusnya kalau saya boleh ikut menambahi saran kepada
teman-teman generasi muda Nahdlatul Ulama. Kalau kuliah lulus jangan mikir mau kerja jadi PNS. Berpikirlah menjadi wirausahawan. Dengan menjadi wirausahawan Anda bisa inovatif. Dan yang membina Anda tidak hanya pemerintah, tapi kita bisa juga nanti bersinergi dengan Satoria Group, dengan berbagai macam dunia usaha yang peduli. Ingat, kedaulatan bangsa bukan ada pada senjata, tapi pada kedaulatan ekonomi itu yang paling mendasar. Dan untuk itu butuh dukungan teknologi yang luar biasa. Dan pemerintah pun juga baik, dan kita pun juga lihat ya platform-platform online e-commerce dan sebagainya, itu kita bisa juga manfaatkan untuk pemberdayaan kita semua. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua saling bersinergi, saling bergandengan tangan, dan menempatkan Indonesia dalam posisi yang terhormat di tata dunia baru yang sedang datang. Kita berikan aplaus yang luar biasa meriah pada Abuya Kiai Said Agil Siraj dan Pak Emil Dardak. Terima kasih juga kepada Pak Alim Satria yang sudah menyediakan forum ini. Sukses selalu Pak Alim. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oh, monggo silakan. Boleh Pak. Nah, kalau Pak Kiai ini ya, ngomong kurang lengkap memang. Terima kasih. Peluang pasar di pesantren ini sangat besar. Beliau ribuan, Ploso, Lirboyo ribuan, Sidogiri ribuan, di Malang, di Anur juga ribuan. Nah itu kalau bintang iklannya Kiai Said Agil, itu sangat mudah masuk pesantren. Jadi sesekali jangan hanya bintang film yang mahal itu, kok bintang iklan yang mahal. Kiai Said bersama keluarga, coba dipikirkan, dihitung kosnya dan yang lain-lain. Dan dihitung efeknya ke pasar juga. Kok tak pikir nggak pernah ada yang begitu-begitu. Kapan-kapan Neng Yeni juga makan dengan keluarga yang jenis apa gitu. Kapan-kapan Bu Khofifah dengan Mas Emil, tapi boleh apa enggak? Itu masuk kategori apa? Nah, kemudian kalau di Jawa Timur misalnya maaf, untuk di Pasuruan Raya, keluarga dalam Sidogiri, Yai Fuad bersama Ibu, Neng, terus pakai apalah inilah begini. Itu kami yakin cepat mendapat kepercayaan dari pasar yang dari kalangan NU. Ya, kemudian kami ke pemerintah Jawa Timur, matur juga soal subsidi pupuk, itu kalau bisa jangan selalu dipercayakan kepada orang per orang atau kelompok tani. Mereka itu saya kadang ngapusi di bawah itu. Dengan ojo gelem diapusi. Jadi pupuk subsidi kelompok tani itu kelompok bikin-bikinan. Yang punya ya orang-orang kaya itu, tapi di atas namakan namanya petani kecil ini. Tapi sebetulnya milik orang kaya. Nanti yang petani kecil-kecil yang atas nama itu diberi duit dikit-dikit aja. Nah, kalau bisa menurut kami, pupuk ke desa mana drop ke kantor desa. Pak Lurah yang paling tanggung jawab, nyimpang nanti kena pasal. Nah, supaya lebih mendapat kepercayaan, libatkan ada kiai setempat, ikut-ikut mengetahui bahwa ini beres, ini enggak beres. Saya kira dengan cara begitu itu sangat-sangat mudah di Jawa Timur. Kemudian padi. Mbok yo pemerintah itu punya data real yang Pak RT, Pak RW itu kita punya semacam sistem aplikasi informasi. Pusatnya di Jawa Timur. Bulan ini kira-kira di Ngawi di sekian ratus kelurahan akan panen padi 1 bulan sekali lagi. Itu kita punya data. Jawa Timur, meskipun sekarang belum ada gabah real, tapi dari laporan Pak RT, Pak RW di kampungnya ada sekian hektar, panen sekian bulan lagi. Itu Jawa Timur punya data. Sehingga meskipun di bulog beras nggak terlalu banyak, tapi berdasar data real itu, kita nggak perlu ngimpor.
Nah yang sumpek itu sudah obat mahal, pupuk mahal, mau panen pemerintah impor sumpek kita. Nah, mohon ada bagaimana cara membuat data real dari RT RW yang mereka tahu jumlah sawah akan panen kapan, mereka tahu. Mereka diminta menginput data ke pusat data. Pemerintah Jawa Timur jadi tahu. Bulan depan kita akan punya gabah sekian juta ton. Meskipun di Bulog nggak terlalu banyak, nggak usah panik. Kita akan punya beras. Nah kayak begitu. Kita ingin sekali seperti itu. Lalu berambang. Apa berambang itu apa ini? Bawang merah. Nah bawang merah itu nyun sewu di Probolinggo sama di Nganjuk dalam jumlah besar. Itu supaya harga itu enggak dimain-mainkan, akhirnya terjadi inflasi macam-macam karena berambang. Sebetulnya barang yang lain stabil, hanya gara-gara cabai sama berambang, inflasi jadi naik. Nah sebetulnya bisa pemerintah itu menugaskan pengusaha atau BUMD atau enggak adalah kami punya gudang yang mampu menerima produk berambang ketika panen raya dalam jumlah besar. Ketika harga itu menguntungkan petani dan enggak terlalu memberatkan konsumen, wajarlah. Silakan aja jual ke pasar siapapun kula. Tapi ketika ada kecenderungan merugikan petani, terlalu murah. Nah, gudang yang milik pemerintah ini membeli sebanyak-banyaknya. Sampai harga itu lumayan naik. Lah gitu loh. Terus nanti pakai teknologi apa, kami nggak ngerti, ngatur suhu, supaya di gudang itu 3 bulan nggak busuk, atau 4 bulan nggak busuk. Nah itu penting sekali pemerintah ikut-ikut memprotek petani berambang. Kalau nggak begitu, nanti dipermainkan, permainannya apa? Maaf, ada orang nakal nyimpen berambang sekian juta ton, 2 minggu sebelum panen berambang itu dikeluarkan ke pasar, berambang lawas itu. Harga jatuh, saat jatuh itu dia beli dalam jumlah besar. Nah kayak begitu. Nah supaya enggak, namanya tugas pemerintah yang memprotek, melindungi rakyatnya. Antara lain saya kira perlu dipikir kayak begitu-begitu. Bagaimana kita terus jadi aman semua. Begitu juga jagung. Panjenengan pirsa piyambak Blitar itu uripe ya teko ayam itu. Teko silite pitik itu. Sana yang namanya Ki Sakroni, ketua MWCNU Wonodadi, itu kalau nggak salah sekarang ayamnya 1 juta. Itu kalau misalnya maaf Pokpan atau Komfed mempermainkan harga pakan aja, mati mereka. Beli terus rugi, dijual, kalau jual bersamaan dalam jumlah besar, itu harganya juga murah. Nah, yang rawan ada permainan bisa merugikan petani, peternak, itu jagung. Melanggar aturan WTO apa enggak? Andai pemerintah Jawa Timur itu membuat aturan bahwa jagung Blitar dan sekitar Blitar mungkin Nganjuk, Kediri, itu enggak boleh dijual ke Pokpan misalnya. Kami enggak tahu bagaimana cara pemerintah. Dipastikan itu untuk membackup kebutuhan pakan ayam di Blitar. Nah, masyarakat diedukasi, ini loh cara membuat campuran makan ayam yang kualitasnya enggak kalah dengan yang dari Pokpan. Kalau ya Pokpan harganya tetap bersaing, oke. Ya masyarakat enggak perlu bikin sendiri, wong itu juga murah. Tapi begitu ada pihak tertentu memain-mainkan harga, yang itu membunuh petani. Masyarakat punya jagung, maaf dan punya dedak yang dari Lamongan, plus punya skill untuk mencampur makanan sendiri. Ini yang perlu kami atur. Sekali lagi Kiai Said jadi bintang iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Kiai Said dan tokoh-tokoh NU perlu social influencer, Pak. Jadi social influencer, tapi untuk apa? Untuk mempromosikan kewirausahaan. Jadi tidak hanya dakwah, ya kan? Nah, pakai platform apapun lah, TikTok atau apapun juga. Nah itu akan
bisa membantu menyemangati supaya generasi muda itu bisa mau jadi wirausaha yang kreatif. Pak Emil Dardak kan juga dari latar belakang ini kan ya. NU juga yang kuat. Nah ini juga bisa jadi kadang-kadang social influencer Pak. Pokoknya kan nggak hanya ke satu brand ya Pak ya. Tapi lebih pasti banyak yang Pak termotivasi ya Pak Emil Dardak. Ya cuma aja Pak nambahi ya kalau memang harga bahan pangan tertentu itu bisa jatuh kalau supply-nya naik ya jangan jual supply dalam bentuk itu tapi diolah lagi sehingga itu juga bisa menjadi sumber penghasilan utama. Kenapa kok harus Kentucky Fried Chicken? Kenapa kok tidak ada Lirboyo Fried Chicken misalkan? Iya kan? Ngalah Fried Chicken misalkan. Tebu ireng Fried Chicken, tambak beras Fried Chicken. Nah, itu akan menjadi satu pasar yang bersama pemberian cenderamata langsung oleh Bapak Alim Satria. Yang pertama akan diberikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA selaku Mustasya PBNU. Kemudian yang kedua akan diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSc. Dan yang ketiga akan diberikan kepada Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi SHSI KMSI. Dan yang terakhir diberikan kepada Dandim 0819 Pasuruan Letkol Arhanur Iska dan juga diberikan kepada Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG. Pemberian cenderamata yang pertama diserahkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Terima kasih matur nuwun. Kemudian yang kedua diberikan kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Bibus MSc. Yang ketiga diberikan kepada Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, Ketua PWNU Jawa Timur. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolres Pasuruan untuk naik ke atas panggung. AKBP Bayu Pratama Gubunagi SHSI KPSI mewakili Kapolda Jawa Timur. Baik, dan selanjutnya kami mengundang Letkol Arhanud Nur Iska, Komandan Kodim 0819 Pasuruan mewakili Pangdam 5 Brawijaya. Juga berkenan untuk menerima cenderamata. Dan momen indah ini akan diakhiri dengan sesi foto bersama-sama. Kami persilakan. Baik, Bapak dan juga Ibu, ini adalah akhir kebersamaan kita. Kata selanjutnya kami persilakan untuk tamu VVIP untuk bisa meninjau pabrik Sartoria atau melakukan tour plan. Dan tentunya sambil menunggu tamu VVIP kembali ke sini untuk bisa menikmati hidangan,
Untuk para tamu yang berada di belakang, tentunya kami persilakan untuk teman marketing dari Satoria Group untuk bisa menyampaikan sesuatu. Monggo kami persilakan, produk knowledge-nya akan dibagikan untuk semuanya yang hadir pada siang hari ini. Ada banyak sekali produk-produk yang mungkin yang lain yang belum diketahui dan akan diperkenalkan lebih lanjut oleh kawan-kawan dari marketing Satoria. Terima kasih atas kebersamaan Bapak dan juga Ibu yang berbahagia. Kami akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.